Dokter paru kita itu jumlahnya 1.970-an. Ya, 70-an, 73, 7 berapa gitu ya. Nah, ini berarti satu orang dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara kita. Alangkah menyesalnya kita ketika kita membiarkan dokter kewalahan, kesulitan, lantas ada dokter yang wafat. Berarti satu dokter akan kehilangan perawatan masyarakat Untuk kita 1,2 juta. Yang ketahuan terinfeksi makin banyak. Ada yang nggak pede untuk isolasi mandiri mungkin karena situasi di rumahnya tidak memungkinkan ya. Karena banyak juga masyarakat kita kan yang tidak bisa physical distancing karena memang tinggalnya berdesak-desakan ya. Nah, apakah sudah ada kayak semacam perkiraan kira-kira sampai berapa banyak yang terinfeksi itu sehingga kemudian infrastruktur kesehatan kita itu tidak kewalahan gitu. Karena kan banyak studi yang mengatakan bahwa bakal 700.000 yang terinfeksi. Ada yang bilang macam-macam. Ya. Di Jakarta aja ada yang bilang lebih dari 700.000. Ya, kita analisa perkiraan ya bisa saja ya. Namun demikian kan kembali ke salah satu kekuatan kita adalah upaya pencegahan ya. Dan sekarang juga kerjasama Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas dan juga platform Unicorn yang mengelola dokter online. Telemedicine ya. Telemedicine itu. Pak Presiden mengatakan rumah sakit tanpa dinding ya. Dan itu ternyata sangat efektif ya. Jadi Menteri Kesehatan juga 2 minggu yang lalu melapor kepada Pak Presiden yang biasanya pasien itu konsultasinya tentang COVID, sekarang sudah beralih ke bukan COVID, jadi jenis penyakit yang lain. Nah, jadi ini data-data kami ikuti terus. Dan di tiap daerah juga sudah ada, ya. Bahkan ada beberapa gubernur yang menyiapkan hotel, hotel untuk menampung masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Jadi kekhawatiran Uni tadi tentang kemungkinan terjadi penumpukan di rumah sakit yang mengakibatkan rumah sakit lumpuh, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Dan ketika mengalami gejala yang mungkin kurang menyenangkan, demam tidak terlalu berat, ya harus berusaha untuk mengobati diri sendiri. Nah, pola seperti ini harus menjadi salah satu bagian yang menerus diikuti oleh masyarakat, ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan COVID ini penting, ya. Karena kalau sudah sakit berat, kritis, ya tentu itu yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, selama masih bisa mengikuti aktivitas ya secara mandiri di rumah, ya lebih baik di rumah, ya. Dan ketika kita sudah semakin tahu tentang COVID ini, lama-lama kita harus berpikir bahwa ternyata dokter terbaik itu bukan di rumah sakit. Dokter terbaik itulah diri kita sendiri. Ya, ketika kita merasa gejala badan tidak enak, kita konsultasi pakai menggunakan telemedicine, kemudian kita berinisiatif untuk testing, ternyata positif misalnya, ya kita harus sudah mengerti bagaimana kita melakukan berbagai macam upaya untuk bisa pulih. Obatnya kan tidak ada. Nah, dokter rumah sakit ini harus menjadi benteng terakhir. Jangan sampai kita membiarkan dokter kita kelelahan, dokter kita tidak cukup istirahat. Akibatnya dokter kita akan berkurang dan menurun imunitasnya. Dan ini berbahaya untuk dokter. Ya, kita tidak ingin kehilangan dokter. Ini sebagai informasi saja, rasio dokter kita ya dengan jumlah penduduk, kita memiliki dokter spesialis itu jumlahnya 34.000 sekian ratus, ya. Itu dokter spesialis. Dibandingkan 267-an juta, ya 260 juta. Nah, kemudian dokter total, dokter umum, dokter spesialis dijumlahkan itu kurang dari 200.000. Artinya satu orang dokter Indonesia baik umum maupun spesialis
itu harus melayani sekitar 1.300 orang warga negara kita. Nah, kalau kita lihat lagi dengan kasus seperti sekarang ini yang hubungannya dengan paru ya, COVID ya, spesialis paru, dokter paru kita itu jumlahnya 1.970-an, ya 70-an, 73 berapa gitu ya. Nah, ini berarti satu orang dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara kita. Alangkah menyesalnya kita ketika kita membiarkan dokter kewalahan, kesulitan, lantas ada dokter yang wafat. Berarti satu dokter akan kehilangan kita akan kehilangan perawatan masyarakat untuk kita 1,2 juta. Kehilangan satu dokter paru-paru berarti kehilangan perawatan 1,2 juta penduduk. Ya. Jadi makanya kita harus sadar bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita jangan masuk ke ruang medis semuanya. Harus ada yang masuk di ruang yang ada di aspek psikologis. Sementara kita dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini, tentu harus memikirkan apa langkah strategi yang harus kita lakukan supaya beban itu tidak masuk ke rumah sakit. Nah, jadi kekuatan kita itu ada di tengah masyarakat, ya, dengan gotong royong, dengan bersatu, saling tolong menolong, ya, kampanye untuk melakukan protokol kesehatan. Yang paling hebat lagi sekarang adalah harus mengerahkan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh non formal. Banyak daerah yang sekarang mengedepankan tokoh non formal untuk mengingatkan warga masyarakatnya. Oke, karena kan banyak klaster kan dari Ijtima tuh, sudah kemana-mana ke berbagai daerah. Mudah-mudahan nggak ada yang terjadi lagi.